Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu Palma 13 April 2025 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangka Raya. Selamat mendengarkan. Para ibu bapak, saudara sekalian, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma yang putri yang kakung, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat Hari Minggu Palma, selamat memasuki Pekan Suci. Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Bacaan yang akan kita dengarkan hari ini secara khusus, kita akan mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas, bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Saya akan membacakan kisah yang singkat, beberapa ayat yang bisa menjadi permenungan kita, karena kisah sengsara ini sangat kaya dengan kisah-kisah tokoh-tokoh atau refleksi-refleksi yang membantu kita untuk masuk ke dalam diri, mengenangkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku."
Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Setelah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada, Minggu Palma menjadi awal kita memasuki Pekan Suci. Dalam kisah seseorang atau juga di dalam perfilman misalnya ya, cuplikan kisah ya, selalu ada cuplikan kisah dari seluruh rangkaian kisah yang akan dialami atau ditampilkan. Dan Minggu Palma itu menjadi cuplikan kisah yang kita dengarkan. Nanti kita akan mengikutinya dalam Kamis Putih, merayakannya dalam Jumat Agung, dan juga Minggu Paskah atau Sabtu Suci. Sabtu Suci lalu Minggu Paskah. Kita akan menjalani kisah itu bersama dengan Tuhan. Namun Minggu Palma itu memberikan kepada kita cuplikan atau juga kisah yang diringkas. Tentu pengalaman Yesus yang luar biasa membantu kita untuk merenungkan apa yang menjadi peristiwa dan menjadi pengalaman hidup kita. Kita boleh melihat dan menyadari akan kebaikan Allah yang luar biasa. Yesus menjalani pengalaman masuk kota Yerusalem, dan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem juga menjadi mengenang penderitaan atau sengsara Tuhan memasuki kota Yerusalem. Padahal kita tahu Yerusalem adalah Yerusalem, tempat di mana orang menemukan damai. Tuhan tahu resiko memasuki kota Yerusalem, dan itulah sengsara. Ada ungkapan sengsara membawa keselamatan. Tentu kita dengar bahwa sengsara membawa nikmat, tetapi jauh dari iman kita, jauh lebih dalam dari makna dari sengsara dalam iman akan Tuhan adalah kita selalu memaknai setiap pengalaman penderitaan kita. Kita boleh bertanya dalam diri kita, dari kisah sengsara ini kita boleh mengidentikannya. Kita mengenang peristiwa Yesus masuk Yerusalem. Ia disambut dengan sorak-sorai, sukacita yang keluar dari mulut orang-orang Yerusalem. Tetapi itu tidak berserang lama. Mereka berganti menjadi mulut yang sama itu juga memberikan hujatan. Ya. Di jalan salib kita menemukan berbagai macam wajah manusia. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang boleh kita kenangkan di dalam peristiwa hidup kita. Kita boleh melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah perjalanan salib, perjalanan sengsara Tuhan. Ada para rasul, ada murid-murid yang bersama Yesus. Juga ada murid-murid mendengarkan ajaran Yesus, menyaksikan banyak mujizat. Tapi juga ada orang-orang yang hanya sekedar melihat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkumpul untuk melakukannya dengan penuh sukacita, tetapi sesuatu itu berubah. Ya, sukacita menyambut Yesus berganti menjadi pengalaman penderitaan, penyalipan, tragedi. Ia yang disambut dengan puji-puji, kemudian dihujat dan dicaci. Kita boleh melihat ya, kadang mulut yang sama bisa saja menjadi memuja-muji sesuatu, memberi dukungan, tetapi di saat yang sama juga memfitnah, bahkan memberikan umpatan caci maki. Maka kita pun boleh belajar dengan mengenangkan kisah sengsara Tuhan. Di mana kita boleh bertanya di dalam peristiwa hidup kita, ya, bagaimana cermin kita
di hadapan Allah melihat kisah sengsara ini. Kita di jalan salib dengan Yesus ini, apa yang menjadi kuat dalam diri kita? Apakah kita seperti para murid dekat dengan Yesus, merasakan bahwa diterima dengan baik? Ataukah kita seperti salah seorang murid, seperti mereka yang mau menghujat, mereka yang berubah, ya mudah sekali berubah, memuja lalu sesudah itu mencela? Atau barangkali kita seperti Veronica atau juga Simon dari Kirene, orang asing tetapi mau terlibat di dalam perjalanan salib Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa-apa tentang Yesus, tetapi berjuang untuk mengenal Yesus dan mau mengambil jalan itu. Pengalaman salib Tuhan itu mengundang kita untuk bertanya, di mana diriku, atau berefleksi melihat kedalaman diri kita, di mana letak atau bahkan kita boleh mengidentikan diri kita. Dan kita, bagian yang terakhir adalah kita boleh melihat kisah sengsara sebagai makna yang mendalam. Setiap pengalaman Paskah itu selalu dilalui melalui sengsara atau penderitaan yang mampu menggerakkan setiap pribadi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk pertama-tama memberikan pengampunan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata pengampunan. Dan yang kedua, kita diajak untuk membawa damai meskipun situasi dunia yang sulit diupayakan, tetapi kita berjuang untuk menjadi pembawa damai. Dan kita diajak untuk memohonkan rahmat Allah agar berjuang menerima pengalaman penderitaan, menerima pengalaman sengsara sebagai jalan menuju keselamatan, memberikan kepada kita kekuatan untuk merayakan sukacita Paskah. Dengan penderitaan yang dimaknai, maka kita mampu berserah kepada Tuhan. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Kita boleh berserah kepada Allah Sang Pemberi Hidup karena mampu menerima setiap pengalaman penderitaan sebagai makna untuk mengambil jalan salib Tuhan. Semoga karena pengalaman sengsara, penderitaan kita yang dimaknai memberikan dampak iman yang menggerakkan setiap pribadi kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, sukacita di hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu Palma, 13 April 2025. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.